Hei kamu, iya kamu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya. Meow. Halo teman-teman yang masih hidup yang jauh di sana. Kembali lagi bersama gue di podcast Isekai. Dan tamu misterius di episode kali ini, sosok panutan yang akan terus memberimu pemahaman. Paham tidak paham, harus paham. Idola gue tuh. Sepertinya Cing kita juga mengidolakan. Penasaran seperti apa dia? Nggak usah lama-lama, langsung saja kita panggil. Ini dia, silakan masuk. Bilang sama si Pukima itu, kalau tidak tahu tentang kehidupanku, nggak usah lebar kali munculnya. Paham? Wah, apa ini? Paham? Paham. Halo teman-teman, inilah dia tamu kita hari ini. Seperti teman-teman lihat, baru masuk udah dikasih paham. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita tanyakan kabar terlebih dahulu. Gimana kabarnya? Singkat saja, hidup ini hanya satu kali. Tentukan kebahagiaanmu dari siapapun yang membahagiakanmu. Yang membuatmu terluka, lepaskan. Yang membuatmu bahagia, pertahankan. Paham? Wow, jadi itu ya kunci bahagia. Tidak ada kunci kebahagiaan. Sulit untuk mengatakan apa yang membawa kebahagiaan. Semua tergantung bagaimana Anda membawanya. Paham? Bagaimana cara membawanya jika ditelan dalam kesedihan? Sejatinya, kesedihan adalah pengalaman terbaik untuk menuju kebahagiaan. Paham? Paham. Tapi nggak segampang itu loh. Pasti butuh waktu yang lama untuk menuju kebahagiaan. Apalagi untuk seseorang yang terlalu lama ditelan kesedihan, yang benar-benar menghancurkan hati. Apa yang harus mereka lakukan? Mohon penjelasannya, panutan. Singkat saja, hancurnya kebahagiaan bagaikan puing-puing yang telah berterbangan. Gapailah puing-puing kebahagiaan itu walaupun hanya satu. Dan pertahankan, jagalah baik-baik. Dan tunggulah berapapun lamanya, karena puing-puing yang kamu tangkap itu yang akan tumbuh menjadi benih kebahagiaan yang akan menenggelamkan kesedihanmu. Paham? Dalam banget. Kata-kata yang keluar dari mulut panutan bukan hanya sekedar kata-kata yang didengar lalu berlalu begitu saja. Kata-kata yang keluar dari mulut panutan benar-benar tertahan di hati dan akan menjadi pengingat untuk selamanya. Dari hati ke hati, hati yang mengucapkan maka hati juga yang akan mendengarkan. Paham? Jika yang tersampaikan adalah isi hatimu, lantas kesedihan apa yang pernah panutan rasakan? Kesedihan yang tidak akan pernah sanggup kalian bayangkan. Seperti apa ya? Jangan membayangkan, kamu bisa gila. Jadi ini alasan kenapa panutan tiap hari memberi kami asupan kata nasihat dan kata penyemangat agar kami tidak mengalami kesedihan seperti apa panutan alami. Jadikan aku contoh hidup untuk seseorang merasakan kesedihan yang paling dalam, tapi bisa bangkit di atas kejayaan. Gue benar-benar gak salah pilih memilih Anda sebagai panutan. Asal jangan mentuhankan saja. Aku hanya manusia biasa yang sedikit diberi hati yang kuat dan sedikit keimutan. Bang panutan, gini-gini gue juga punya akal sehat. Jangan hanya mengandalkan akal sehat, karena pejabat yang bersumpah dengan kitab suci di atas kepala dengan sadar berani melanggar. Percuma kalian punya akal sehat, pandai berpikir, pandai berkreasi, pandai mengelola uang pajak, pandai menghitung duit rakyat, pandai bikin aturan semena-mena, pandai nebang pohon. Tapi kalau nggak punya iman, percuma. Karena akal akan dipuji saat sejalan dengan iman. Begitu tidak sejalan, akan dianggap sesat. Paham? Bahaya juga ya kalau nggak ada iman dalam diri. Pantas mereka yang bersumpah dengan kitab suci masih berani melanggar. Ternyata nggak punya iman dalam diri ya. Dengar kata saya, dengar baik-baik, dengar. Jangan pernah mau seperti mereka. Kita hanya hidup di dunia kurang lebih 60 tahun. Sesingkat itu kita hidup. Jangan menghabisi waktumu hanya untuk berbuat jahat, menindas, merampas, menyakiti. Jika melakukan kejahatan itu menyenangkan bagi mereka, lantas sampai kapan? Masa depan yang pasti adalah kematian. Setelah kematian masih ada kehidupan lain. Pikirkan itu. Saya tidak perlu memberitahu di mana tempat yang akan disinggahi jika tabungan yang dibawa hanya dosa kejahatan perilaku semasa hidup. Pahami? Saya tidak mungkin mau seperti mereka, tapi tidak bisa dipungkiri orang seperti saya tidak luput dari perilaku buruk. Mendengar nasihat panutan membuat saya merinding kedinginan, takut akan kematian yang akan datang. Saya berpikir tabungan saya terisi apa ya nanti. Bukan tugasmu berpikir demikian. Kamu hanya perlu mengisi hidupmu dengan iman dan punya akal sehat. Paham? Kalau panutan yang ngomong langsung paham. Gimana dengan kisah cintamu? Dan maaf panutan, saya kaget kalau ditanya itu. Kenapa harus kaget? Sudah lama saya tidak merasakan cinta. Damn! Maaf, saya juga kaget. Kenapa? Jangan bilang kamu mati rasa. Siapa yang menyakitimu? Cinta sebelah ketiak yang menyakitiku. Dengar kata saya, dengar kata saya. Jika kau sudah tahu kau disakiti olehnya dan hatimu sudah dihancurkan olehnya, jangan pernah lagi untuk menghubunginya atau mengatakan sayang kepadanya. Kita berhak hidup di dunia untuk berbahagia, bukan untuk menderita. Paham? Apakah saya berhak mendapatkan cinta yang sempurna? Cinta itu bukan tentang menemukan yang sempurna, tapi tentang menemukan yang setia di saat susah dan senang. Paham? Enak ya setia sampai menua bersama. Menua bersama bukan hanya soal usia, tapi soal bagaimana kita harus ada dan berusaha untuk satu sama lain. Paham?
Bagaimana dengan wanita yang selalu mengatakan, nggak apa-apa miskin, asal setia? Apa panutan percaya dengan kata-kata itu? Pre, Waduh, sepertinya panutan kita juga tidak percaya. itu ucap betina yang habis minum solar. Semua wanita zaman sekarang yang berkata demikian, 99,9% adalah kebohongan. Makanya panutan, saya juga tidak percaya dengan itu. Sering ditolak ya. Wanita beruntung menolakmu. Nyindirnya keras banget. Come on bro, kita hidup di zaman ini di mana segalanya butuh uang. Kita tidak hidup di zaman dulu yang modal ubi goreng sudah dapat kekasih. Setianya wanita sekarang adalah uang. Jangan coba-coba mendekati wanita kalau nggak punya uang. Kamu akan sakit sendiri. Ingat kata mamamu, kalau nggak punya uang jangan berani jatuh cinta. Paham? Terima kasih nasihatinya. Saya akan berusaha untuk memperkaya diri. Sebenarnya saya telah berusaha untuk memperkaya diri. Walaupun gak ada yang tahu seberapa keras saya berusaha. Berusahalah, saya doakan yang terbaik untukmu. Dan tolong cintai diri kamu sendiri. Karena aku orang yang pertama yang akan bahagia jika melihatmu mencapai tujuanmu. Dan aku akan selalu mendoakanmu yang terbaik untuk kamu. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi panutanku atas dukungannya. Walaupun agak merinding. Oke teman-teman, sampai di sini saja podcast kita hari ini. Seperti biasa, sebelum kita tutup, kita akan mendengarkan kata-kata dari Cing. Oke Cing, kata-katanya. Saya serahkan ke panutan. Singkat saja, hidup hanya sekali. Tentukan apa yang membuatmu bahagia. Jika kau dipilih, maka jadilah yang terbaik. Jika kau memilih, maka pilihlah yang terbaik. Paham?